Sebelum mulai, satu disclaimer. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini untuk menginformasikan. Bohong, ini memang untuk menakut-nakuti, tapi informasinya akurat. Dan alasan spesifik kenapa video ini relevan untuk kamu yang tinggal di Indonesia adalah karena sebagian besar parasit yang akan dibahas di sini tidak membutuhkan perjalanan ke hutan Amazon atau kentak dengan hewan eksotis. Mereka ada di makanan yang kamu makan, tanah yang kamu injak, dan beberapa dari mereka kemungkinan besar sudah ada di tubuh kamu sekarang saat kamu menonton ini. Selamat menikmati. Demodex. Kita mulai dengan yang paling pasti. Karena ini bukan mungkin ada di tubuh kamu. Ini hampir pasti sudah ada. Demodex adalah tungau mikroskopis yang hidup di folikel rambut manusia, termasuk folikel bulu mata kamu. Mereka makan sel kulit mati dan minyak dari kelenjar sebaceous. Mereka kawin di permukaan kulit kamu, biasanya di malam hari. Lalu betina bertelur di dalam folikel rambut kamu. Sekitar 100% orang dewasa di atas usia 60 tahun memiliki Demodex. Pada orang muda, angkanya lebih rendah, tapi masih mayoritas. Mereka tidak berbahaya dalam jumlah normal. Sistem imun kamu sudah terbiasa dengan mereka dan secara aktif menoleransi keberadaan mereka. Tapi kalau sistem imun kamu melemah, populasi Demodex bisa meledak dan menyebabkan kondisi kulit yang cukup tidak menyenangkan. Fakta yang membuat ini lebih sulit diproses, Demodex tidak punya anus. Mereka mengakumulasi semua sisa metabolisme di dalam tubuh mereka selama hidup mereka. Dan ketika mereka mati di dalam folikel rambutmu, semua itu terlepas sekaligus ke dalam kulit kamu. Selamat datang di hari kamu sadar bahwa wajah kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Toxoplasma gondii. Ini yang paling disturbing dari semuanya. Bukan karena gejalanya, tapi karena implikasinya. Toxoplasma gondii adalah parasit bersel tunggal. Inang utamanya adalah kucing. Mereka berkembang biak secara seksual di usus kucing dan keluar bersama feses. Dari sana, oosit mereka bisa bertahan di tanah, air, dan makanan selama berbulan-bulan. Manusia terinfeksi lewat berbagai cara. Daging yang kurang matang, sayuran yang tidak dicuci, kontak dengan tanah yang terkontaminasi, atau kontak dengan kotoran kucing. Di Indonesia, prevalensi toksoplasmosis diperkirakan antara 30-60% populasi. Artinya, kemungkinan 1 dari 2 orang yang kamu kenal sudah terinfeksi. Pada orang sehat, infeksi awal hampir tidak bergejala. Tapi parasit ini tidak hilang. Mereka membentuk kista di jaringan otak dan otot dan tinggal di sana seumur hidup dalam kondisi dormen. Sekarang bagian yang membuat para ilmuwan tidak bisa tidur dengan nyaman. Ada korelasi yang sudah banyak diteliti antara infeksi toksoplasma dan perubahan perilaku. Pada tikus, toksoplasma secara harfiah mengubah tikus yang takut pada bau kucing menjadi tertarik pada bau kucing, yang secara langsung meningkatkan kemungkinan tikus dimakan kucing, menyelesaikan siklus hidup parasit. Pada manusia, beberapa studi menemukan korelasi antara infeksi toksoplasma dan peningkatan risk-taking behavior, perubahan kepribadian tertentu, dan dalam beberapa penelitian, sedikit peningkatan risiko kondisi psikiatri tertentu. Korelasi bukan kausalitas. Ilmuwan masih berdebat tentang seberapa signifikan efeknya pada manusia. Tapi pertanyaannya tetap ada. Kalau parasit ini bisa mengubah perilaku tikus secara dramatis untuk kepentingan siklus hidupnya sendiri, apakah ada efek yang lebih halus yang terjadi pada manusia yang tidak kita sadari? Dan kalau jawabannya iya, kamu mungkin tidak akan merasa berbeda. Itu yang membuatnya disturbing. Ascaris lumbricoides. Indonesia punya salah satu prevalensi infeksi cacing gelang tertinggi di dunia, terutama di daerah pedesaan dan anak-anak usia sekolah. Ascaris lumbricoides adalah cacing gelang yang bisa tumbuh sampai 35 cm di dalam usus manusia. Seekor cacing betina bisa menghasilkan 200.000 telur per hari. Telur-telur ini keluar bersama feses, mengkontaminasi tanah, dan bisa bertahan di tanah selama bertahun-tahun. Infeksi terjadi ketika telur tertelan lewat tangan yang tidak dicuci, sayuran mentah yang ditanam di tanah terkontaminasi, atau debu. Begitu telur masuk, larva menetas di usus, menembus dinding usus, masuk ke aliran darah, dan melakukan perjalanan ke paru-paru. Di paru-paru, mereka berkembang selama beberapa minggu sebelum naik ke tenggorokan, tertelan kembali, dan kembali ke usus. Kali ini sebagai cacing dewasa. Pada infeksi ringan, gejalanya hampir tidak ada. Kamu bisa menampung puluhan cacing di usus kamu tanpa tahu. Pada infeksi berat, ratusan cacing bisa membentuk massa yang cukup besar untuk menyumbat usus secara fisik. Ada kasus dokumentasi di mana cacing Ascaris keluar sendiri dari hidung atau mulut penderita karena kondisi tertentu membuat mereka bermigrasi dari usus. Ini bukan cerita urban legend, ini ada dalam literatur medis. Schistosoma. Danau Lindu di Sulawesi Tengah adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana Schistosoma japonicum endemik pada manusia. Schistosoma adalah cacing pipih yang siklus hidupnya melibatkan siput air sebagai inang perantara. Larva mereka yang disebut Cercariae hidup bebas di air dan bisa menembus kulit manusia secara langsung. Kamu tidak perlu minum airnya, cukup masuk ke dalam air.
Begitu menembus kulit, Kerkarie bermigrasi melalui jaringan dan aliran darah menuju pembuluh darah di sekitar usus atau kandung kemih, tergantung spesiesnya. Di sana mereka berkembang menjadi dewasa dan bisa hidup selama 20-30 tahun di dalam tubuh inang. Selama bertahun-tahun itu, betina terus bertelur. Telur-telur ini mencoba keluar dari tubuh melalui dinding usus atau kandung kemih. Proses yang menyebabkan peradangan kronis, kerusakan organ bertahap, dan dalam kasus berat, kerusakan hati yang signifikan. Komunitas di sekitar Danau Lindu telah hidup dengan skistosomiasis selama generasi. Program eradikasi sudah berjalan selama puluhan tahun, dan parasit ini masih ada di sana. Berenang di danau yang kelihatannya jernih dan tenang. Di bawah permukaan yang sama, larva yang menunggu kulit manusia untuk dilewati. Gnatostoma. Ini yang paling sinematik dari semuanya, karena bisa terlihat dari luar. Gnatostoma spinigerum adalah cacing yang biasanya hidup di lambung anjing, kucing, dan musang sebagai inang definitif. Manusia adalah inang yang tidak disengaja, dan di dalam tubuh manusia, cacing ini tidak tahu harus kemana. Infeksi pada manusia terjadi lewat konsumsi ikan, udang, atau daging yang kurang matang. Di Indonesia, ikan air tawar yang dimakan mentah atau setengah matang, termasuk dalam beberapa olahan tradisional, bisa menjadi sumber infeksi. Begitu di dalam tubuh manusia, larva gnatostoma mulai bergerak mencari inang yang tepat. Dan karena manusia bukan inang yang tepat, mereka tidak pernah berhenti bergerak. Mereka bisa bergerak melalui otot, organ dalam, jaringan subkutan, dan dalam kasus yang paling tidak menyenangkan, mata dan otak. Kecepatan migrasi mereka bisa sampai 1 cm per jam. Tanda yang paling khas dari gnatostomiasis adalah pembengkakan yang berpindah-pindah di bawah kulit. Hari ini di lengan, besok di perut, lusa di wajah. Pembengkakan itu adalah cacing yang bergerak. Pengobatannya ada dan efektif kalau didiagnosis. Masalahnya, gejala yang berpindah-pindah sering salah didiagnosis selama berbulan-bulan. Dan selama itu, cacing terus bergerak. Cacing pita. Ini yang paling tidak dramatis dalam presentasinya, tapi paling disturbing dalam durasinya. Taenia saginata, cacing pita sapi, bisa tumbuh sampai 10 meter di dalam usus manusia. Taenia solium, cacing pita babi, lebih pendek tapi jauh lebih berbahaya karena larvanya bisa menembus usus dan masuk ke otak, menyebabkan kondisi yang disebut neurocystic kerkosis, penyebab epilepsi yang bisa dicegah nomor 1 di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Cacing pita dewasa di usus sering tidak bergejala. Kamu bisa menampung cacing sepanjang 10 meter di usus kamu tanpa merasa apapun yang signifikan selama bertahun-tahun. Cara paling umum orang tahu mereka terinfeksi, mereka melihat segmen cacing, proglotip, di feses mereka. Setiap segmen ukurannya sekitar 1 cm, bergerak sendiri dan mengandung ribuan telur. Beberapa orang melaporkan merasakan sesuatu bergerak di perut mereka di malam hari. Beberapa tidak merasakan apapun sama sekali selama bertahun-tahun. Konsumsi daging yang kurang matang adalah jalur utama infeksi. Dan di Indonesia dengan berbagai tradisi kuliner yang melibatkan daging setengah matang di berbagai daerah, jalur ini tetap relevan. Cordyceps. Ini satu-satunya di list ini yang belum bisa menginfeksi manusia. Belum. Cordyceps adalah jamur parasit yang menginfeksi serangga. Di hutan Indonesia ada puluhan spesies Cordyceps yang masing-masing sangat spesifik terhadap inangnya. Ada yang hanya menginfeksi semut spesies tertentu, ada yang hanya menginfeksi kumbang tertentu. Cara kerjanya sudah familiar kalau kamu pernah nonton dokumenter atau main The Last of Us. Spora masuk ke tubuh serangga, jamur tumbuh di dalam, mengambil alih sistem saraf, memaksa serangga bergerak ke posisi yang optimal untuk penyebaran spora, lalu membunuh inang dan mengeluarkan spora dari tubuhnya. Cordyceps tidak bisa menginfeksi mamalia karena suhu tubuh mamalia terlalu tinggi untuk jamur ini berkembang. Sistem imun mamalia juga terlalu kompleks. Tapi Cordyceps terus berevolusi. Setiap inang baru yang berhasil diinfeksi adalah langkah evolusi. Dan dengan perubahan iklim yang mengubah suhu lingkungan, ada pertanyaan ilmiah yang semakin sering diajukan. Seberapa jauh kemungkinan adaptasi Cordyceps ke inang yang lebih hangat dalam skala waktu evolusi? Jawabannya yang jujur, sangat tidak mungkin dalam waktu dekat. Tapi sangat tidak mungkin dan tidak mungkin sama sekali adalah dua hal yang berbeda. Sistem imun kamu saat ini sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa. Melawan, mengandung, dan menoleransi puluhan organisme yang mencoba menggunakan tubuh kamu sebagai rumah, sumber makanan, atau kendaraan untuk menyelesaikan siklus hidup mereka. Kamu tidak merasakannya. Kamu tidak sadar. Kamu cuma hidup normal sambil di dalam tubuh kamu ada perang yang berjalan diam-diam setiap saat. Demodex di folikel bulu matamu, kemungkinan toksoplasma di jaringan otakmu, cacing yang mungkin transit di ususmu tanpa pernah memperkenalkan diri.
Tubuh manusia bukan benteng yang steril. Tubuh manusia adalah ekosistem. Dan seperti semua ekosistem di Indonesia, jauh lebih ramai dan jauh lebih complicated dari yang terlihat di permukaan. Cuci tangan sebelum makan, masak daging sampai matang. Dan mungkin jangan terlalu lama mikirin bulu mata kamu malam ini.